Lihat, kita belajar dari tokoh-tokoh terdahulu, ketika ada ketergelinciran, kekeliruan seorang ulama, cara menegurnya pun elegan, dengan cara yang sopan. Teman-teman sekalian, silakan mengkoreksi kesalahan siapapun, tetapi pastikan sampaikan dengan kalimat-kalimat yang mulia. Jangan sampai kemudian keluar caci maki dan hinaan. Adapun caci maki atas nama koreksi, itu tidak bisa dibenarkan sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai ungkapan Ustadz Adi Hidayat yang baru-baru ini viral, yang beliau mengatakan bahwasanya surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik. Sedangkan kita tahu sendiri terjemahan dari Asy-Syu'ara itu adalah bukan pemusik, tapi para penyair. Itu musik yang dimaksudkan, musik yang dilarang. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair, dimaktumkan di ayat 224 sampai dengan 227, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Ya? Tahukah engkau para pemusik itu, umumnya, rata-rata, di antara mereka banyak menghabiskan waktu. Utak-atik turun lembah, cari-cari inspirasi, tapi liriknya tidak ada yang bermakna. Cuma merusak saja, buang-buang waktu, buang-buang aktivitas. Itu tidak diinginkan dalam Islam. Tapi apakah sampai di situ hukumnya? Tidak. Teruskan ayatnya. Illal ladzina amanu. Ada orang beriman yang memang passionnya di situ. Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Dan Hasan bin Thabit menghafal Quran. Nah, dari ungkapan beliau yang mengatakan surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik, sehingga banyak dari kalangan Salafi Wahabi yang menghujat beliau, yang merendahkan beliau, yang mencaci maki beliau. Padahal mungkin beliau sabkul lisan saja, atau kesalahan ucapan, atau mungkin beliau tahu, beliau sengaja mengucapkannya, tapi beliau memiliki maksud yang lain yang kita mungkin belum sampai ilmunya ke sana. Karena kita tahu sendiri bahwasanya Ustadz Adi Hidayat ini juga memiliki pengetahuan yang begitu luas, sehingga bisa saja mungkin beliau ada maksud lain dari ucapan beliau yang kita tidak tahu. Intinya, ini hanya kesalahan kecil saja. Cuman karena orang Salafi Wahabi tidak senang dengan Ustadz Hidayat karena dianggap sebagai penghalang dakwah mereka, sehingga satu kesalahan kecil ini dijadikan sebagai alasan untuk menuduh beliau sebagai pendusta. Nah, dalam video ini teman-teman, saya akan memutarkan salah satu video dari Ustadz Ahlussunnah wal Jamaah yang mana beliau menanggapi terhadap ucapan Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik. Jadi di sini saya punya satu video dari Ustadz Ahmad Syahrin Thoriq. Ustadz Ahmad Syahrin Thoriq ini adalah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, seorang pimpinan pondok pesantren di Kalimantan Timur, yaitu Pondok Subulana yang ada di Bontang, Kalimantan Timur. Nah, untuk lebih jelasnya kita sama-sama mendengarkan tentang tanggapan beliau terhadap ucapan Ustadz Adi Hidayat. Nah, ini dia videonya. Baik, menanggapi pertanyaan kaitannya dengan ucapan beliau hafizahullah ta'ala yang mengatakan ada surah musik dalam Al-Quran. Bisa jadi yang dimaksud oleh beliau di situ dengan musik adalah musik dalam pengertian yang umum. Karena ada sebagian ahli yang mendefinisikan bahwa pengertian daripada musik itu adalah alunan nada, baik itu menggunakan vokal ataupun instrumental. Apalagi jika kita buka kitab para ulama, bahasan antara nyanyian dan musik itu digabungkan menjadi satu. Yang selanjutnya, kata musik itu sendiri pun di dalam istilah fikih atau dalam bahasa Arab secara umum itu disebut dengan istilah yang berbeda-beda. Ada yang menyebut sima, ghina, lahu, dan istilah musik untuk menyebut alat yang digunakan untuk menyanyi itu datang belakangan. Yang selanjutnya bisa jadi beliau di sini mengalami kekeliruan, sabkul kalam, ketergelinciran. Beliau menyebut dengan surah pemusik, maksudnya adalah surah penyair. Karena setelah saya perhatikan ketika beliau menyampaikan ceramahnya tersebut, beliau kemudian banyak mengulang-ulang dengan istilah penyair, bukan pemusik. Dan masalah hal seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan, karena setiap orang itu bisa mengalami sabkul kalam atau mengalami kepleset dalam ucapan. Termasuk antum yang menyimak tulisan ataupun video saya, tentu akan menemukan begitu banyak kesalahan yang harus tentunya dikoreksi. Yang selanjutnya, dimungkinkan juga beliau mengalami kekeliruan. Dan semua orang bisa mengalaminya, sealim dan setinggi apapun ilmu dan kuatnya hafalannya. Termasuk beliau, hafidhahullah ta'ala. Jika kita lihat, beliau juga mengalami beberapa kali ketergelinciran ucapan, kesalahan data. Dan itu tidak mengurangi kemuliaan dan kedudukan beliau di tengah-tengah umat. Misalnya kekeliruan beliau yang mengatakan bahwa Imam Malik bin Anas itu adalah putra daripada Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW. Padahal faktanya bukan. Anas bin Malik yang menjadi orang tua Imam Malik, orang yang berbeda, tidak sama dengan sahabat Nabi Anas bin Malik. Kemudian ketidaktepatan beliau ketika mengatakan tidak ada dalam kitab hadis tambahan inni wajjahtu dalam doa iftitah.
Adapun tambahan dengan inni wajjahtu itu hanya ada dalam doa menyembelih kurban. Beliau mungkin keliru atau tersilap karena faktanya doa iftitah dengan mencantumkan ini itu ada dalam beberapa kitab-kitab hadis. Hikmahnya Allah memunculkan sebagian kekeliruan para asatidah kita supaya kita tahu sehebat dan setinggi apapun mereka, mereka tetaplah manusia yang tidak maksum. Agar kita kemudian tidak sampai terkagum-kagum berlebihan sehingga ketika seorang ulama tergelincir, kesalahannya pun tetap kita ikuti. Dan dalam sejarah kita dapati banyak ulama-ulama kita yang mengalami kekeliruan, ketergelinciran. Kita ambil contoh misalnya kisah yang masyhur, Imam Al-Kisai. Siapa yang tidak kenal beliau? Ahli qiraat sekaligus ahli nahwu. Imam Al-Kisai menceritakan sendiri bahwa beliau pernah mengimami sholat yang di belakang beliau kala itu ada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau mengatakan, aku mengalami kesalahan, yang kesalahan itu bahkan tidak akan dilakukan oleh anak kecil. Aku membaca, la'allahum yarji'un dengan bacaan la'allahum yarji'in. Maka selesai sholat, Harun Ar-Rasyid tersenyum dan kemudian mengatakan kepada sang imam, wahai imam, bacaan apa itu tadi? Imam Al-Kisai menjawab, ya Amirul Mukminin, qad ya'surul jawad. Wahai Amirul Mukminin, kuda yang paling mahir sekalipun bisa tergelincir. Harun mendengar itu mengatakan, ya benar kalau demikian. Di sini kita lihat bagaimana adab Harun Ar-Rasyid ketika melihat kesalahan sang imam, beliau tidak langsung menyalahkannya, tetapi beliau bertanya, siapa tahu ada qiraah lain yang membolehkan membaca seperti itu. Lihat, kita belajar dari tokoh-tokoh terdahulu, ketika ada ketergelinciran, kekeliruan seorang ulama, cara menegurnya pun elegan, dengan cara yang sopan. Teman-teman sekalian, silakan mengkoreksi kesalahan siapapun, tetapi pastikan sampaikan dengan kalimat-kalimat yang mulia. Jangan sampai kemudian keluar caci maki dan hinaan. Kesalahan itu hal yang biasa. Saling mengingatkan, itu hal yang seharusnya. Adapun caci maki atas nama koreksi, itu tidak bisa dibenarkan sama sekali. Esensi yang hendak beliau sampaikan adalah tentang hukum musik yang memang diperbeda pendapatkan oleh para ulama. Apabila kita kembalikan kepada ilmu para ulama, khususnya para ulama madhab, mereka umumnya melarang penggunaan musik. Meskipun kita dapatkan dari sebagian ulama-ulama klasik terdahulu dan kemudian sebagian besar ulama kontemporer hari ini, itu ada yang membolehkan penggunaan musik yang tidak ada unsur keharaman di dalamnya. Masya Allah. Jadi itulah tadi teman-teman ya, tanggapan mengenai ucapan atau ungkapan dari Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik. Jadi bisa saja mungkin beliau sapu lisan atau memang keliru, atau mungkin yang beliau maksud memang adalah para penyair, bukan para pemusik. Atau mungkin yang beliau maksud adalah pemusik yang memang dibolehkan dalam agama. Karena dalam agama tidak semua musik itu dilarang. Ada musik-musik yang mengandung keharaman, ada juga musik yang memang dibolehkan dalam agama. Dan mungkin saja Ustadz Adi Hidayat di sini yang beliau maksud itu adalah musik yang tidak dilarang dalam agama. Karena masalah musik ini ada perbedaan pendapat dari para ulama dan kita harus luas menerima perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Masalah perbedaan pendapat itu luas, jadi kita harus bisa menerimanya dengan lapang dada. Adapun kalau kita mau mengikuti pendapat yang mengatakan semua musik haram mutlak, terserah, silakan. Ataupun kita mau ikut pendapat yang mengatakan ada yang membolehkan, ada yang tidak, terserah. Intinya dalam masalah ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama dan kita harus luas dan bisa menerimanya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.